Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadis Bukhari 442. Haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Ibnu Fudail an Abi Hazim an Nabi Hurairah qala ra'aitu sab'ina min ahli suffah ma minhum rajulun alaihi ridaun imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim faminha ma yablughu nisfas saqain wa minha ma yablughu al-ka'bain fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu. Sahabat Abi Hurairah menyampaikan, aku melihat 70 dari orang ahli suffah. Dari ahli suffah itu tidak ada di antara mereka yang punya selendang atau sarung atau pakaian yang bisa menutupi lehernya, karena mereka ini dalam keadaan miskin. Faminha ma yablughu nisfas saqain, ada yang kainnya itu hanya nutup sampai 2 betisnya, saking miskinnya. Wa minha ma yablughul ka'bain, ada yang menutup sampai mata kaki. Oleh karena itu sampai sekarang ada kepercayaan tentang masalah pakaian sampai di mana, tapi sebenarnya yang penting tidak sampai, karena dulu dalam keadaan miskin tidak sampai kepada batas menunjukkan kesombongan, apalagi sampai terseret-seret terkena najis. Fa yajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu. Namun demikian, meskipun mereka ini dalam keadaan miskin, mereka tetap menjaga auratnya. Jadi pakaian yang sangat minim tadi selalu dipegang dan untuk menutupi auratnya. Ini laki-laki, apalagi perempuan. Ini yang bercerita adalah sahabat Abi Hurairah. Dalam keadaan miskin seperti ini, tidak lupa tetap beribadah, berdoa, dan berusaha. Maka pada akhirnya nanti ada yang menjadi kaya seperti sahabat Abi Hurairah, bahkan menjadi gubernur. 442 Bukhari. Berikutnya 443 dari sahabat Jabir bin Abdullah, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam wa huwa fil masjidi qala mis'ar urahu qala duha. Nabi pernah salat duha di masjid. Faqala salli rak'atain, lalu datanglah sahabat Jabir dari suatu perjalanan. Lalu Nabi menyampaikan kepada sahabat Jabir, sanagi sholat dulu 2 rakaat. Karena Nabi punya hutang kepada sahabat Jabir. Nabi membeli ontanya sahabat Jabir. Karena ontanya sahabat Jabir ini sudah tua. Kurang sehat lah. Dari segi ekonomi mungkin juga pengaruh juga kemana-mana. Oleh Nabi, sini mobilmu, ontamu saya beli, mungkin agar sahabat Jabir bisa berganti kendaraan yang lebih baik, yang lebih baru, lebih sehat, sehingga untuk dakwah, perjuangan segala macam. Wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Jadi Nabi itu yang dimaksud punya hutang itu seperti tadi. Sudah, nanti saya yang beli, temui saya, nanti saya bayarlah di rumah. Akhirnya Nabi sampai di rumah dan Nabi sholat duha. Lalu sahabat Jabir menemui Nabi. Nabi waktu itu berada di masjid. Nabi sholat duha. Sahabat Jabir datang. Nabi memerintahkan sahabat Jabir, sholat dulu 2 rakaat. Tahu bahwa sahabat Jabir ini akan meminta bayar ontanya tadi. Setelah itu Nabi membayar
karena akadnya membeli ya sahabat Jabir menyampaikan, ini mobilnya, ini ontanya. Lalu Nabi menyampaikan, ini uangnya sesuai harga. Lalu ontanya oleh Nabi dikembalikan, ini mobil kamu bawa pulang aja deh. Bisa dijual ke orang lain atau dipakai jarak dekat atau nanti bisa untuk sedekah, itu onta dan lain sebagainya. Jadi sahabat Jabir ini onta kembali, dapat uang dari Nabi. Nabi luar biasa ketika memberikan solusi. Wa kana li alaihi dainun faqadani. Nabi membayar utangnya, wa zadani, bahkan menambah. Begitulah Nabi. Jadi soal menambah, asalkan itu bukan persyaratan yang merugikan, enggak ada masalah. Utang piutang itu, jangan setiap utang piutang yang ada tambahannya itu merupakan, enggak begitulah. Yang penting segala sesuatu itu apabila suatu bisnis saling berusaha menguntungkan. Bukhari 443, 1801, 2097 sampai 2967, 3087 sampai 3090, 4052 dan 5079 sampai 5367, 6387. Dzukira ba'duhu hadits Jabir liyujma'a baina fi'lin Nabi wa amrihi fala yudhannu anna dzalika min khasa'isihi. Hadis berikutnya 443 dari Abi Qatadah As-Salami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahdukum al-masjid falyarka' rak'atain qabla ay yajlisa. Kalau masuk masjid diusahakan salat 2 rakaat. Itu hak masjid, dan supaya kita mengawali segala sesuatu itu dengan doa dan dengan ibadah. Apabila segala sesuatu kemanapun kita, kalau diawali dengan ibadah, mau berangkat kemana, pulang dari mana, datang dari mana, mau bertindak apa, diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat, pasti perjalanan itu tidak akan jauh dari nilai-nilai ibadah. Dan semuanya terkendali dari segi ucapan, tingkah laku, mata, hati. Tapi kalau tidak diawali dengan sholat sunnah yang khusyuk, tumakninah, kalau sholat saja sudah ditinggal, kalau sholat saja sudah ingat kepada yang lain, sudah alamat itu. Ini pelajaran. Apabila sudah ada sesuatu yang lebih penting dari Allah, dari sholat, dari keluarga, dari dirinya sendiri, ini akibat. 1163. Tarajjam alaihi Ibnu Hibban anna tahiyatal masjid la tafutu bil julus yahtamil ay yuqala waqtuhuma qabla al julus waqta fadilah wa ba'dahu waqta jawaz aw yuqal waqtuhuma qablahu ada wa ba'dahu qadha. Anna Aba Qatadah dakhala al-masjid fawajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan baina ashabin fajalasa ma'ahu faqala lahu ma manaka an taraka'a ra'aituka jalisan wan nasu julus qala fa idza dakhala adukum al-masjidah fala yajlis hatta yarka'a rak'atain akhrajahu Muslim wa inda ibn Abi Syaibah min wajhin akhar an Abi Qatadah Qultu al-masajid haqqaha qila lahu wa ma haqqu qala rak'atain qabla an tajlisa. Bab berikutnya yang ke-60, hadis Bukhari 445. Menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an al-malaikah, Nabi bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdits. Taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu.
orang kalau di musholla atau dalam keadaan nunggu sholat atau sehabis sholat sambil berzikir, itu malaikat selalu mendoakan, ya Allah, Allahumma firlahu, mudah-mudahan kalau punya salah dosanya diampuni dan mudah-mudahan Kau selalu menyayangi. Hadis Bukhari 445. Lalu hadis berikutnya bab yang ke-62, Amara Umar bibina'il masjid wa qala akinnan nasa minal matar wa iyyaka an tuhammira aw tusaff fa'ala yufa'ilu aw tusaffira fataftina an-nasa. Kalau bisa bantu sumbang bangunan masjid yang sangat diperlukan. Biasanya di daerah-daerah banyak masjid yang betul-betul butuh bantuan. Kalau di kota kadang-kadang hanya untuk ya begitulah. Tapi kalau mampu silahkan saja, mau di daerah mau di kota. Hanya saja kalau bisa hindari warna merah dan kuning. Wa qala Anas yatabahuna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Wa qala Ibnu Abbas lituzahrifunnaha kama zahrafatil yahud wan nasara. Kenapa disuruh menghindari warna merah dan kuning? Karena dulu untuk menunjukkan kebanggaan, sehingga khawatir melahirkan kesombongan, tapi bukan untuk niat ibadah itu masjid dibangun, dicat, diperbagus. Tapi selanjutnya perkembangan, maka kalau niatnya itu bukan untuk menyombongkan diri dengan bangunan yang kokoh, yang kuat, yang bersih, yang mewah, bahkan catnya juga bisa merah bisa kuning, kalau niatnya adalah bukan untuk menyombongkan diri, seperti yang diabadikan di dalam hadis Bukhari 443. Lalu Fathul Bari juz 1 halaman 711 itu boleh kalau lita'zimil masajid, untuk mengagungkan. Kalau rumah saja dibangun dengan sedemikian bagus, mewah, daripada kita kerobohan bangunan. Kalau gubuk reot kena angin jatuh, maka kita sama dengan bunuh diri. Kalau rumah saja dibangun dengan kuat, mewah dan bersih, apalagi masjid, lebih berhak untuk dibangun dengan mewah dan dengan warna yang menarik. Yang penting tidak mengganggu khusyuan orang yang sedang sholat, dan niatnya bukan kemewahan, tapi untuk mengagungkan masjid. Dan walam yaqo asarfu ala dzalika min baitil mal, dan uangnya bukan mengambil dari baitil mal, karena kalau baitil mal itu haknya orang fakir dan miskin, kenapa dipakai untuk bangunan masjid? Dan yang ketiga adalah untuk menjaga supaya masjid ini tidak dihinakan. Dan itu lebih khusyuk itu apabila kita sholat di tempat yang bersih, mewah, ber-AC. Dan itu berangkat dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Qauluhu ta'ala wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa la taqtulu anfusakum. An-Nisa 29, Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fa wajib. Yang mengarahkan, membuat salat semakin tenang, nyaman, aman, tentram, khusyuk, itu juga menjadi kewajiban. Dengan demikian membangun tempat wudhu yang bersih, kamar mandi dan mohon maaf WC yang bersih, parkiran yang luas dan aman, ada security-nya 24 jam, CCTV, masjid yang luas, aman, harum, bebas dari COVID, itu merupakan suatu kewajiban. Annal masjida kana ala ahdi Rasulillah mabniyan bil labin wa saqfuhu al jarid wa amaduhu khashabun nakhli falam yazid fihi Abu Bakrin say'an wa zada fihi Umar wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah bil labin wal jarid wa ada amadahu khashaban
thumma ghayyarahu Utsman fazada ziyadatan katsirah wa bana jidarahu bil hijara al mankusha wal qassah wa ja'ala amadahu min hijaratin mankusha. Ini pelajaran. Hadza yadullu ala anna sunnata fi bunyanil masjid al-qasad wa tarkul ghulu fi tahsinihi. Faqad kana Umar ma'a kathratil futu fi ayyamihi wa sa'atil mal indahu lam yuwayyir al-masjida amma kana alayhi wa innama ihtaja ila tajdidihi li anna jaridan nakhli kana qad nakhira fi ayyamihi thumma kana Utsman wal malu fi zamanihi akthara fa hasanahu bima la yaqtadi az-zakhrafata. Wa ma'a dzalika faqad ankara ba'du as-sahabati alaihi kama sayati ba'da qalilin. Wa awwalu man zakhrafal masajid al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan wa dzalika fi awakhir asri as-sahabah. Wa sakata katsirun min ahli al-ilmi an inkari dzalika khaufan min al-fitnati wa rakhasa fi dzalika ba'duhum wa huwa qawlu Abi Hanifah idza waqa'a dzalika ala sabili at-ta'dhim lil masajidi walam yaqa as-sarraf ala dhalika min baitil mal. Wa qala Ibnul Munir lamma syayyada an-nasu buyutahum wa zakhrafuha nasaba ay yasna'a dhalika bil masajidi saunan laha anil istihanah wa ta'aqqaba bi anna al-man'a in kana lil hathi ala ittiba'is salaf fi tarkir rafahiyati fa huwa kama qala wa in kana li khashyati syughli balil musalli bizuhrufati fala li baqa'il illah. Wa fi hadithi Anas alamun min a'lamin nubuwah li ihbari sallallahu alaihi wasallam bima sayaqa fawaqa'a kama qala. Berikutnya yaitu Bukhari 447. An Ikrimah qala li Ibnu Abbas wa ibnihi Ali intaliqa ila Abi Sa'id fasma'a min hadithihi. Sahabat Ibnu Abbas, seorang sahabat yang ahli tafsir, menyampaikan kepada anaknya, "Sanagih kamu belajar ke sahabat Abi Sa'id Al-Khudri." Ini pelajaran bagaimana tawaduknya sahabat Ibnu Abbas. Mestinya udahlah kamu jangan belajar sama yang lain, yang paling alim itu saya. Tidak begitu. Jadi di samping menambah ilmu, wawasan, tawaduknya luar biasa sahabat dulu. Sanagih kamu belajar kepada sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Lalu sahabat Abi Sa'id Al-Khudri ini juga luar biasa. Di samping beliau sahabat Nabi, tapi ketawaduannya juga luar biasa. Beliau sambil menjadi sahabat, seorang yang belajar memperdalam Al-Quran dan As-Sunnah, mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah, beliau ini tetap bekerja. Fa'idzan huwa fi ha'itin yuslihu. Beliau memperbaiki tembok rumahnya. Ya, jadi tukang. Fa'akhadha rida'ahu fahtaba thumma ansha'a yuhaddithuna hatta ala dzikri bina'il masjid. Kemudian melihat ada orang yang mau ngaji, jadi begitu, waktu bekerja, waktu mengaji. Akhirnya beliau menyampaikan ilmu. Karena datanglah putra sahabat Ibnu Abbas, namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Jadi Ali ini datang, putranya sahabat Abdullah bin Abbas. Saya disuruh Abah mau ngaji. Oh, baik kalau begitu, dikasihlah ilmu. Jadi beliau cerita, ceritanya itu ilmunya, kunna nahmilu labinatan wa Ammar labinatain. Saya pernah mendapatkan ilmunya begini. Dulu ada sahabat namanya Ammar. Sahabat Ammar bin Yasir ini kerja baktinya luar biasa. Saat kita mengangkut batu bata, kalau bahasa kita satu-satu, mereka sudah dua-dua. Fara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melihat sahabat Ammar dengan keikhlasannya kerja bakti, fayamfudu at-turab anhu. Kemudian Nabi membersihkan dengan tangannya Nabi yang suci bersih tadi untuk mengusap debu-debu yang nempel di tubuh sahabat Ammar. Jadi mengusap debu boleh, wudu mengusap air juga boleh. Ini Nabi. Ada yang berpendapat dengan hadis ini mengusap. Lah Nabi dulu enggak mengusap. Nabi waktu dikasih anduk memang tidak mengusap, tapi setelah itu diusap dengan tangannya Nabi, itu air. Jadi dengan demikian lihat situasi dan kondisi, boleh-boleh saja. Kalau masalah dingin,
Kalau masalah panas nggak usah diusap juga kering nanti. Wa yaqul wa Ammar taqtuluhul fi'atul bawiyah. Lalu Nabi menyampaikan ketika sambil mengusap itu, aduh kasihan Ammar, ini nanti di akhir hayatnya dia itu akan didolimi oleh orang yang durhaka. Yad'uhum ilal jannah, sahabat Ammar ini ngajak ke surga, wa yad'unahu, sedangkan orang yang membunuh sahabat Ammar itu mengajak ke neraka. Semua orang tahu siapa yang membunuh sahabat Ammar itu, yaitu ya dululah. Tapi secara ilmiah perlu diketahui, yang membunuh sahabat Ammar bin Yasir ini adalah teman-temannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Karena sahabat Ammar waktu itu berpihak kepada Sayyidina Ali. Tapi ya sudahlah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Kita dululah kita enggak mempermasalahkan itu, mudah-mudahan Allah sudah memaafkan. Kalau secara ilmiah kan enggak boleh disimpan dosa karena kita harus tabligh. Tapi mudah-mudahan Allah sudah memaafkan itu perbuatan orang yang dulu, dan mudah-mudahan sudah dimaafkan sehingga mudah-mudahan mereka semua menjadi ahli surga. Qala yaqulu Ammar. Kemudian sahabat Ammar ini berdoa. Kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, didengerin oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, a'udzubillahi minal fitan, ya Allah lindungilah kami dari segala fitnah. Jadi pelajaran supaya kita jangan pernah mendekat dengan fitnah. Di waktu di mana tempat itu kira-kira akan melahirkan fitnah. Demikian juga waktu di mana kalau kita berada di waktu itu kita akan melahirkan fitnah. Pokoknya yang akan melahirkan fitnah kehidupan dunia akhirat mendingan kita jauhin saja. Dengan demikian hidup kita tenang. Tapi kalau kita sudah berusaha masih tertimpa fitnah, nah kalau begitu ya sudah, kita hanya berdoa dan berusaha. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Dan sahabat Ammar pun meskipun wafat dalam keadaan terkena fitnah seperti itu, beliau masih ahli surga. Ini pelajaran. Di dalam hadis Bukhari 447 2812. Ada juga di dalam, kalau di sini Fathul Bari juz 1 halaman 712 di sebelah kanan. Pingin lebih jelas lagi silakan buka Fathul Bari juz 6 halaman 37 sampai 38. Dan kita tahu yang memfitnah sahabat Ammar bin Yasir itu orang yang hafal Quran juga. Jadi begitu. Itulah. Lalu yang terakhir Bukhari 448, Ba'atha Rasulullah SAW ila mura'atin an-muri gulamakin najjar ya'mal li a'wadan ajlisu alaihinna. Di dalam Bukhari yang lain 449, ya Rasulullah ala ajanu laka syai'an taq'udu alaihi fa inna li gulaman najjaran qala in syi'ti fa'amilti al-mimbar. Jadi ada orang dulu menawarkan, Nabi, kami ingin bantu Nabi supaya suaranya kedengaran dan wajah Nabi bisa kelihatan dari belakang orang yang banyak yang melihat dan mendengarkan kalau Nabi khutbah. Gimana kalau kami nyumbang mimbar? Ya, Nabi menyampaikan kalau nggak ngerepotin sih nggak ada masalah. Kalau ngerepotin jangan. Begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inda qaulin nas fihi hina bana masjidar rasul innakum aktsartum wa inni sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan qala bukairun hasibtu annahu qala yambawi biha wajhallah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ini berangkat dari Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.